Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Purwokerto mengadakan workshop UMKM terkait dengan legalitas usaha, digital marketing, dan foto produk. Kegiatan ini diadakan di Aula Paroki Santo Agustinus Purbalingga, Minggu 17 September 2023. Komisi PSE menggandeng Basuki Rahmat, fasilitator sarana pemasaran produk UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, pihak perbankan BRI, Romo Tejo, Ketua PSE Keuskupan Purwokerto, Yuria Ekalitani dan Andrea Sri Budianto, tim PSE Keuskupan Purwokerto, Dominikus Wawan Suwandi, Koordinator Timker PSE Paroki Santo Agustinus Purbalingga, Bagus dari Paksel, dan Indri pelaku UMKM. Workshop ini dihadiri 103 orang. Peserta mendapatkan pendampingan usaha, bukan pemberian modal. Selain itu, peserta mendapatkan informasi tentang motivasi, pemasaran, keuangan, dan modal usaha. Ada juga petugas yang membantu membuatkan nomor induk berusaha sebagai legalitas usaha. Selamat siang Mas Wawan. Siang juga. Kebetulan hari ini diadakan workshop ya, dari PSE. Butuh berapa lama sih untuk menyiapkan workshop ini? Kalau untuk acara ini sendiri, informasi pertama dari Komisi PSE Keuskupan itu sejak bulan Juli tahun 2023. Acara semula akan direncanakan tanggal 31 Juli, namun karena satu sebab di Purwokerto tim Komisi PSE mereka diundur, dan dari Romo Paroki memberikan waktu di hari ini 17 September. Jadi kalau dibilang persiapan sejak bulan Juli pertengahan. Baik, yang kedua, selain kolaborasi antara PSE Keuskupan dengan PSE Paroki, pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan workshop ini? Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita spill untuk yang timnya paroki. Kalau timnya dari paroki sendiri itu kita mengundang dari Dinas Koperasi dan UMKM Purbalingga. Sementara kalau pembicara yang lain dari praktisi-praktisi yang ada itu mereka dibawa oleh tim dari Keuskupan. Oke. Kendala atau hambatan apa yang dialami terutama dalam mempersiapkan acara ini, mungkin dari mempersiapkan narasumber ataupun dari mempersiapkan peserta yang akan ikut? Kalau kendala itu secara teknis boleh dikatakan nggak ada. Paling kami rasakan itu lebih ke komunikasi dengan calon peserta. Jadi sejak bulan Juli, kemudian Agustus dan juga September awal, kita share informasi ke grup ketua stasi atau lingkungan, informasi tentang ini dan link pendaftarannya. Kemudian juga lewat pengumuman gereja kita sampaikan. Baik, yang terakhir, dari pihak PSE sendiri mempunyai harapan apa dengan adanya dilaksanakan workshop ini, terutama untuk umat yang menjalankan? Oke, ini sudah pertanyaan yang menarik ya, karena ini juga sejalan dengan apa yang pernah kami bicarakan. Dalam artian kami ingin memberikan sesuatu yang membuat yang selama ini belum ada. Artinya apa sih yang bisa kita berikan, kita fasilitasi kepada para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah di paroki kita. Dengan adanya tawaran dari Keuskupan ini jadi satu kayak betul loncatan buat kami untuk kemudian nantinya mengembangkan lebih lanjut kegiatan-kegiatan. Artinya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi nantinya kita tawarkan juga ke mereka. Mungkin salah satu kegiatannya kayak pasar UMKM ataupun membuat semacam media komunikasi antar sesama pelaku, sehingga bisa menjadi
itu namanya menjadi sesama reseller. Ya, si A mungkin produksi apa, si B, si C bisa membantu jualkan dan sebaliknya. Jadi pangsa pasar mereka itu harapan kita bisa menjadi lebih luas. Apakah setelah adanya kegiatan ini dari pihak PSE akan ada pendampingan kembali? Nah, itu yang tadi saya sebutkan, kita akan tawarkan ke mereka jika antusias mereka ada. Itu akan menjadi salah satu rencana program kerja kami. Kita bukan hanya memberikan jalan kemudian kita melepas, tapi kita juga akan tetap memberikan pendampingan. Salah satunya itu kita berikan fasilitas komunikasi. Diharapkan dengan kayak gitu nanti akan membuka pasar mereka jadi lebih luas, dan juga kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain karena linknya kita juga ada memiliki. Nanti apabila kalau yang sekarang dibantu kayak buatan legalitasnya, untuk yang kedepannya yang masih baru-baru kita juga bisa, harapannya kita bisa membantu mereka juga. Ya, baik, terima kasih untuk kegiatan yaitu berkaitan dengan pelatihan digital marketing digital. Ini adalah tujuannya, yang pertama adalah kita memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar lebih menguasai berkaitan dengan bagaimana memasarkan produknya, karena sekarang sudah di era digital, sehingga harapannya dengan kegiatan ini sungguh-sungguh para pelaku UMKM dibekali dengan bagaimana metode, bagaimana cara untuk memasarkan produknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk melindungi pelaku UMKM juga ada legalitas usaha, sehingga harapannya dengan kegiatan ini pelaku UMKM disadarkan bahwa kegiatan usaha dibutuhkan suatu legalitas yang sekarang itu adalah namanya adalah kegiatan nomor induk berusaha. Jadi harapannya seperti itu. Dan yang ketiga, memang ini merupakan program Komisi PSE Keuskupan Purwokerto untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM yang ada di seluruh Keuskupan Purwokerto, sehingga memang kita secara bertahap kegiatan ini nanti kita akan keliling dari paroki-paroki, mungkin hanya nanti melalui perdekenat agar tidak terlalu banyak, karena kalau semua paroki itu ada kurang lebih 27 paroki, jadi nanti digabung perdekenat, satu dekenat kurang lebih 5-6 paroki untuk memberikan pendampingan dan pelatihan di dalam pelaku UMKM yang ada di paroki masing-masing di wilayah Keuskupan Purwokerto. Itu harapannya seperti itu, sehingga tentunya program ini sungguh-sungguh sangat bisa dimanfaatkan dan sungguh sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di era digital ini. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau dari animo di daerah Purbalingga ini bagaimana, Mas? Animo di Purbalingga ini cukup banyak. Kemarin terdaftar itu 75 orang. Ini daftar hadir yang ada itu tadi sudah mencapai hampir 100. Hampir 100, jadi sudah melampaui target. Jadi ternyata setelah dibukanya ada kegiatan ini, sungguh-sungguh animo umat yang sebagai pelaku UMKM itu dirasakan manfaatnya. Inilah yang satu-satunya bagaimana sungguh-sungguh pelatihan dan pendampingan UMKM dari Komisi PSE ini sungguh-sungguh bisa dirasakan pelaku UMKM di tiap paroki di wilayah Keuskupan Purwokerto. Bagaimana tanggapan Pak Basuki tentang diadakannya acara semacam ini? Ya. Tanggapan saya pertama ya bagus, terima kasih, ini sudah dari gereja sudah memfasilitasi untuk peningkatan taraf hidup ya mungkin ya, atau pendapatan dari anggota-anggotanya, terutama ya karena mereka kan pasti punya usaha gitu kan, dan usaha itu biar meningkat bagaimana, kalau bahasa kami atau mungkin sudah terkenal itu kan naik kelas, kan kayak seperti itu, naik kelas. Jadi tidak hanya sekedar produsen biasa gitu kan. Nah, produsennya apa ini? Oh, ternyata butuh legalitas. Legalitasnya ternyata macam-macam dan sebagainya. Jadi sudah bagus itu. Monggo tinggal diteruskan. Lanjutkan. Baik, yang kedua, Pak. Yang kedua dengan diadakannya kegiatan semacam ini impian atau harapan dari dinas sendiri itu seperti apa? Ya.
Ya kan kami juga mencari produk-produk yang unggulan. Jadi unggulan itu bisa dari berbagai macam komunitas. Jadi kalau selama ini tuh kami membina para UMKM tidak hanya personalan tapi juga kelompok. Jadi nanti monggo silakan dibuat kelompok. Dibuat kelompok, bisa kelompoknya dalam satu yang ini gereja ini misalnya atas nama gereja, atau kelompok berdasarkan produk misal makanan sendiri, minuman sendiri misal atau sebagainya monggo, atau memang yang paling gampang ya gereja lah itu kan bisa. Tapi kalau gereja nama kelompok UMKM-nya yang sulit mungkin mungkin dibikin nama UMKM apalah, kelompok UMKM apa kayak gitu. Gitu. Nah kelanjutannya seperti itu. Yang ketiga ini menurut Pak Basuki sendiri, animo dari para peserta itu seberapa besar? Iya, ini kayaknya sebagian ya, sebagian pemilik produk, sebagian sudah punya toko kayaknya ini, sudah punya usahanya dalam bentuk yang perdagangan, yang malah justru memfasilitasi para yang produsen-produsen. Jadi kalau memang sudah seperti itu, malah ini pangsa pasarnya secara offline-nya malah sudah terbentuk. Jadi yang punya toko ini, bagaimana ini bisa menjadi tempat penampung untuk jualannya para yang produsen-produsen ini. Bisa sana sini. Oh seperti itu. Baik. Itu yang online. Nanti untuk yang online, nah tinggal ada nggak yang di kelompok ini yang memang jago online? Oh seperti itu. Kalau nggak ada, bisa panggil kami untuk nanti teknis di bagian online-nya. Oh seperti itu. Nah, yang terakhir Pak, dari beberapa produk yang ada yang sudah dipamerkan atau dari peserta bawa itu, menurut Pak Basuki sendiri, apakah sudah masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh dinas sendiri atau belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Yaitu tadi itu kan ada yang sudah itu berdasarkan apanya, yang belum berdasarkan apanya. Ya, yang pertama legalitas. Tadi kan sebagian besar belum ada NIB tuh. Nah, NIB-nya dulu. Kalau kriterianya dinas ya sebelum ngomong soal usahanya apa, dia harus punya ini dulu, NIB dulu sebagai seorang pengusaha yang mau berusaha kayak gitu. Nah, itu harus punya NIB-nya dulu. Sebagai orang pengusahanya. Nah setelah itu baru produknya apa. Kalau produknya makanan, itu berarti perlu ada PIRT, halal kayak gitu, makanan minuman gitu kan. Nah itu seperti itu. Tadi aja untuk NIB aja kan sebagian besar belum pada punya. Nah itu dulu aja. Kriterianya di situ sih NIB. Nah setelah itu baru, karena nanti syaratnya harus punya NIB untuk yang PIRT, halal dan sebagainya kan harus punya NIB-nya dulu. Maka NIB-nya harus diberesin dulu. Berarti secara garis besar NIB itu nanti akan ditopang dari beberapa unsur seperti halal segala macam dan mungkin fasilitasi yang lain. Dasarnya dari NIB. Seperti itu. Makanya monggo kalau memang dari gereja memfasilitasi itu, maka bisa. Ini kan mungkin yang petugas 3 orang ini kalau memang memungkinkan sih semuanya yang belum dapat NIB. Tapi kalau ternyata waktunya tidak mencukupi, nanti bisa ditindaklanjuti kapan lagi seperti itu. Bisa di sini atau di tempat kami. Seperti itu. Yang hari ini belum fasilitasi NIB siapa? Karena pasti kayaknya udah kecandap nih waktunya. Satu NIB aja butuh sekitar 15 sampai 30 menit. Dengan jumlah peserta banyak ya? Kan tadi yang sudah punya NIB baru 5 sekitar 5-10 orang dari sekian peserta itu. Bagaimana tanggapan Pak Bupati dengan adanya kegiatan semacam ini? Baik, tanggapan kami ya, mungkin saya mewakili Paksel Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya terima kasih sih, karena apa? Banyak teman-teman UMKM kan belum punya wadah ya, dan kemudian ada wadah-wadah yang bisa mengakomodir soal misalnya tadi NIB, kemudian perizinan, apalagi nanti kalau misalnya bisa berlanjut dengan ditambahkan dengan bagaimana digital marketingnya, kemudian bagaimana menjualnya. Paksel ada di posisi sebenarnya paling akhir secara distribusi. Jadi semoga Paksel bisa membantu kegiatan teman-teman baik secara offline maupun online. Diupayakan bahwa teman-teman ini
tidak hanya cuma produksi, tetapi secara distribusi juga Paxel bisa memberikan solusi. Jadi dengan kegiatan ini sebenarnya sangat positif sekali, apalagi kalau ini berkelanjutan dan istilahnya bisa long term dan bisa terus membantu teman-teman UKM untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Baik Pak, hambatan yang sering kali muncul ketika pelaku UMKM untuk tadi Bapak menyampaikan distribusi terakhir ya, itu hambatannya apa sih Pak ketika untuk membuat sebuah branding atau apa atau pemasaran segala macam? Baik, kalau teman-teman UMKM mungkin kan sudah memulai produksi, kemudian di branding, kemudian diupayakan marketingnya, kemudian ujungnya kan penjualan. Tetapi biasanya banyak yang bingung, biasanya banyak yang terkendala. Ini kalau mau kirim keluar kota bagaimana? Produk saya ini aman nggak? Produk saya ini nantinya rusak nggak? Nah, Paxel ada di situ untuk mengakomodir produknya teman-teman agar diterima sama konsumen dengan aman. Tentunya ada salah satu dari Paxel itu jaminan amannya, jaminan aman dari produk teman-teman, terutama biasanya yang F&B ya, itu ketika sampai di konsumen masih dalam kondisi utuh atau tidak rusak. Sebenarnya itu yang bisa menjadi titik poin bahwa produknya bisa dinikmati di luar kota, masih aman, masih bisa dikonsumsi, tidak rusak, sehingga akan menimbulkan repeat order lagi. Tapi kalau produknya kemudian yang dipasarkan, yang diproduksi dan distribusi kok hancur atau rusak, maka tidak ada repeat order lagi. Semoga Paxel bisa memberikan solusi teman-teman bahwa produk tersebut bisa dinikmati di luar kota ataupun di kota lain, dan kendala yang tadi disampaikan mungkin bisa teratasi dan jadi solusi terbaik bahwa omsetnya makin naik ya bagi teman-teman UMKM gitu. Baik, yang terakhir Pak, harapan Pak Bagus dengan adanya kegiatan seperti ini, terutama di sini Pak Bagus mewakili sebagai Paxel, itu apa untuk ke depannya? Mungkin kalau dari Paxel sendiri kan sifatnya hanya membantu teman-teman secara distribusi ya. Kalau misalnya ada kegiatan inkubasi dan segala macam itu kan lebih ke ranah dari komunitas misalnya, atau dari beberapa paguyuban misalnya, atau perkumpulan. Kalau dari Paxel mungkin lebih berharap bahwa muncul banyak kegiatan yang mendorong mereka untuk aktif, mendorong mereka untuk tidak hanya sekali membuat produk atau kemudian setelah produknya ada di pasaran tidak konsisten kemudian hilang. Padahal kita tahu bahwa produk di pasaran itu banyak sekali. Nah, kalau teman-teman ini tidak didampingi oleh komunitas ataupun paguyuban, mereka tidak punya arah. Jadi Paxel mungkin lebih mungkin berdoa ataupun istilahnya biar ini tetap kontinu, mereka tetap tumbuh, mereka tetap ada, tidak hilang dimakan oleh waktu, atau mungkin sekarang dengan adanya persaingan yang sangat ketat. Jadi dengan adanya inkubasi-inkubasi yang diselenggarakan oleh komunitas ataupun paguyuban itu bisa long term saja, sehingga mereka juga tetap stabil, tetap sustainable sampai mungkin 5-10 tahun ke depan lah seperti itu. Produk yang dihasilkan selama ini atau yang dijual selama ini? Yang dijual produknya Leker, nama outletnya Leker Bosku. Leker Bosku. Nah, tanggapan dengan adanya kegiatan yang direncanakan atau dijalankan oleh PSE untuk jenengan sendiri apa? Bagus sih, kita jadi lebih tahu cara pemasarannya, bisa dengan WhatsApp, bisnis, terus Instagram. Kalau Instagram kita udah ada, terus e-commerce sementara belum, karena kita mau produk makanannya yang tidak tahan lama dari 1 minggu gitu. Nah, rencana ke depan setelah mengikuti kegiatan workshop ini? Kita foto dengan lebih bagus lagi, seperti yang diajarkan di sini, biar lebih menarik konsumen supaya produk kita lebih laku lagi. Terus diposting di Instagram juga kita dengan foto-foto yang lebih bagus, karena di Instagram kita kan hanya seperti
gitu ya, yang sebelumnya foto-foto sebelumnya yang sekarang dipelajari pasti lebih bagus hasilnya, harapannya gitu seperti itu. Untuk harapan ke depan tentang usaha, Harapannya semoga lebih berkembang lagi karena semakin banyak dikenal oleh pembeli ya atau konsumer-konsumer yang baru, jadi semoga harapannya lebih ramai lagi. nah terakhir, apakah sudah memenuhi target dalam artian mereklamakan atau memasarkan produk? Sekarang sudah sih untuk yang seperti posting-posting itu, dan produk saya udah agak cukup terkenal sedikit karena sering mengikuti acara di UMKM, terus sering kalau ada event-event juga kita sering diajak oleh UMKM. Nah, terakhir adalah dari segi izin ataupun badan usaha, kemudian halal, apakah Ya, itu sudah NIB, saya sudah punya sertifikat halal juga sudah mendaftarkan di sini. Berarti tinggal fokus untuk pemasaran. Iya. Oke. Satu lagi Mbak, Iya. untuk harapan untuk teman-teman yang sesama pelaku usaha yang belum tahu tentang hal ini, saran dari Mbak Indri apa? Kalau NIB itu harus ya menurut saya, karena itu memang harus dimiliki oleh setiap pedagang. Jika UMKM ada event-event kita bisa diajak gitu. Kalau ada acara-acara untuk beberapa paguyuban, apalagi kalau kita sudah terkenal. Itu sih, sertifikat halal juga penting. Oke. Terima kasih Mbak Indri ya. Sama-sama.